begitu datang kemana-mana, Gus Ipang, langsung ini NJOP-nya pasti segini. Ya kan, ilmu kehidupan dan semua perpolitikan ini selesai dengan ilmu matematika. Kata Pak Pacul, hobinya apa? Kalau habis ketua umum pidato, mantap bos. Paten bos. Itu pendolepan ilmu yang paling rendah. Ya betul ya Pak Gusron. Jadi karena Diko ilmunya ilmu sosial, maka kurang pas sekali dalam menjabarkan pendolopan. Kenapa Pak Andra Soni ini jauh hari sudah saya bilang, nanti jauh hari, belum pendaftaran, masih jauh. Nanti Airin dikalahkan sama Pak Andra Soni. Dia nanti yang akan menang. Gak ada yang percaya bos. Oke, ayo kita ke Kiai Nusron aja dulu ya. Ya Kiai Nusron Kiai. dulu. Pak Yai. Ya, Kiai dulu. Kiai, woi. Ya, ngomong dulu. Ya, ini habluminallah dulu baru habluminanas. Ya. Kalau Pacul gak ngomong, aku gak mau ngomong. Iya, abis itu komandan, Pacul. Kasih tepuk tangan dulu. Menteri ATR BPN. Dia begitu datang kemana-mana, Gus Ipang, langsung ini NJOP-nya pasti segini. Dan GNT. Oh, dan beliau ini adalah Menteri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Upin Ipin yang kami hormati. Ini kakak beradik ini Upin Ipin. Cuma saya nggak tahu yang Upin yang mana, yang Ipin yang mana. Para senior-senior ada Pak Lutfi. Pak Lutfi ini menteri 2 kali. Menteri Investasi dan Menteri Perdagangan. Zaman beliau jadi Menteri Investasi, saya anggota Komisi 6. Yang mengotak-atik waktu itu undang-undang investasi. Bersama dengan koleganya Pak Pacul yang bernama Mas Hasto dan Aryo Bimo. Pak Gubernur yang kami hormati, ya kan, jangan main-main dengan Pak Gubernur Banten, ya kan, Pak Masinton. Semua kejadian itu ada hikmahnya. Dikau sempat stres karena kalah nggak jadi anggota DPR, tetapi ternyata Tuhan ngasih jalan, ternyata memang tempatmu menjadi bupati. Itu artinya apa? Memang kau diminta oleh Tuhan untuk berhenti ngomong. Dan diminta untuk bekerja. Bukan lagi ngomong. Begitu. Ya Pak Masinton. Gus Ipang. Kelihatan ngaku nasib belum baik. Tapi duitnya banyak dia bos. Ya gitu. Kalau Pak Komandan Pacul ini kita nggak bisa ngomong. Ya kan ilmunya tinggi. Ya kan, ilmu kehidupan dan semua perpolitikan ini selesai dengan ilmu matematika. Kata Pak Pacul, dalam ini ada ilmu pendolepan. Pendolepan itu dimulai dengan ilmu ukur, semua itu bisa diukur. Dan ilmu ukur itu ada 3. Betul Pak Pacul? Pertama ilmu ukur bidang, itu derajat ilmu politik yang paling rendah. Politisi paling rendah yaitu straight to the point, panjang kali lebar. Hobinya apa? Kalau habis ketua umum pidato, mantap bos. Paten bos. Itu pendolepan ilmu yang paling rendah. Itu panjang kali lebar. Kalau ini sedikit, meningkat sedikit. Yaitu ilmu ukur sudut. Goniometri. Oh kata beliau. Ini politisi yang lulusan teknik fisika bos. Gak main-main bos. Kalau kita ini kan ilmu teknik kimia bos. Kalau kita ini kan ilmu sosial semua. Ini semua ini ilmu sosial semua ini.
Apalagi Didit lulusan UNAS. Kampus sudah nggak ada mereknya kalau itu. Masih mending Ari, Visipol UI, Sosiologi, waktu nyusun skripsi narasumbernya saya kan itu kan. Hasan, Visip Politik UI kan gitu. Nah, ini kata goniometri, teknik kimia, ilmu sudut. Ilmu sudut itu karena beliau dekat dengan Mbak Puan. Jadi kalau diskusi dengan Mbak Puan adalah bagaimana melihat Mbak Puan itu kira-kira kepentingannya apa, diukur sudutnya itu. Jadi kalau meminjam ilmunya anak sekarang itu adalah berdiri di atas sepatunya Mbak Puan. Kira-kira Mbak Puan ini ininya apa begitu. Dan ini ilmunya beliau bos. Dan seorang pemimpin itu dicampur dengan psikologi. Kalau pemimpin itu kalau laki-laki pasti punya mimpi. Karena punya mimpi, kalau bupati mimpinya 2 periode. Kalau presiden mimpinya 2 periode. Kalau laki-laki. Kalau gubernur mimpinya 2 periode. Ilmunya Pak Pacul kalau terhadap yang seperti itu, goniometrinya kita harus hadir seakan-akan dia akan tampil menjadi 2 periode kalau bersama saya dan saya ada di dampingnya. Itu ilmunya Pak Pacul. Kalau perempuan biasanya insecure. Terancam terus, biasa. Apalagi wanita makin tua makin ketakutan kan ditinggal suaminya. Kan gitu. Nah Pak Pacul hadir. Di tengah Mbak Puan, di sepanjang ada Pacul aman, gak akan bisa mengganggu. Rapat mulus, bamus mulus, begitu. Nah, itulah kehadiran Pak Pacul, karena itu dia mendapatkan upah wakil ketua MPR. Kata-katanya tinggi, bijaksana, angkanya kalau kata Effendi Khairi dulu, politisi itu ada 2, rame di media, sepi di dompet bos. Nah ini wakil ketua MPR ini politisi yang sepi di dompet, rame di media. Gimana Pak Masinton? Ya kan? Gak berani. Gak berani. Gak berani. Yang ketiga itu ilmu ukur ruang. Ruang itu kan volume kan. Cuma kalau volume 3 dimensi. Oleh volume itu karena Pak Pacul ini biasa karaoke dirumuskan menjadi stereologi. Setiometri dia. Karena kan biasanya karaoke kan. Kalau kita manuver seperti ini kira-kira pimpinan bos-bos ini orbitnya terganggu apa tidak. Jadi ilmunya beliau sebagai politisi kalau mau melangkah, terutama para Korea ini melakukan manuver, jangan sampai membuat orbit terganggu. Karena kalau orbit langit-langit di atas terganggu, makhluk di bumi yang susah. Kalau kejatuhan ini ilmunya Pak Pacul. Ya kan Pak Pacul ini luar biasa, dialektika berpikirnya luar biasa. Meskipun Jawa Tengah digilas, disitrika kayak apapun, waktu pilkada kemarin, kader PDIP bos masih punya 15 bos. Itu kalau nggak Pak Pacul nggak bisa. Meskipun dengan cara liku-liku, wakilnya dikasih Gerindra supaya pada ini gitu kan. 18 menang, 3 titipan saya tahu, 15 kader. Ya kan, itu adalah kehebatan Pak Pacul sebagai komandan tempur lapangan. Tapi untuk Pilpres dia kalah dengan saya di Jawa Tengah kali ini. Ya kan, semula pede sekali. Tapi setelah komandan tempurnya, panglima besarnya turun langsung dia mundur teratur. Gitu Pak Pacul. Nah Pak Pacul ini adalah tokoh fenomenal dalam politik yang tidak pernah marah, selalu senyum, baik ada suka dan duka, dompet terisi nggak terisi selalu senyum. Dan rumahnya selalu terbuka 24 jam. Kalibata. Saya salah satunya tengah malam sering datang, berguru sama Pak Pacul. Tukar pikiran meskipun sering berbeda, alias saya curi ilmunya. Karena ini sesuai dengan ilmunya Sir Bernard Shaw. Ya kan? Dari Inggris yang sering dikutip oleh Dr. Andi Hakim Nasution dulu. Tentang filsafat apel.
Kalau kita punya satu apel, ada 2 orang masing-masing punya 1 apel, saya punya 1 apel, Miftah Sabri punya 1 apel, kita tukerkan masing-masing 1 apel, hasilnya masing-masing tetap mendapatkan 1 apel. Bedanya Miftah punya apel saya punya apel Miftah. Tapi dialektika pemikiran, kalau kita punya 2 buah pemikiran yang berbeda, saya punya pemikiran yang berbeda, Pacul punya pikiran yang berbeda, masing-masing kita tukarkan, berdua akhirnya sama-sama punya 2 buah pemikiran. Saya punya pemikiran saya tambah pikirannya Pacul, Pacul punya pikiran Pacul tambah pikiran saya. Akhirnya itulah pentingnya diskusi dan muhasabah bersama saudara-saudara sekalian. Nah, ini pentingnya. Ya kan, ini pentingnya di sini. Saya ini menjadi Menteri ATX, saya teliti Pak Pacul. Saya datang ke Kiai. Di dalam Al-Quran itu Pak Pacul, ayatnya itu 666. Kalau pakai bismillah. Karena suratnya kan 114. Kalau NU kan setiap surat pakai bismillah, bismillah dihitung ayat. Kalau Muhammadiyah itu surat gak pakai bismillahnya gak dihitung. Jadi kalau pakai bismillah 666, kalau gak pakai bismillah itu 6.236. Dari 6.326 Pak Pacul, ayat yang bercerita dan berbunyi tentang tanah, karena ini Menteri Pertanahan, itu 483. Hampir 10%. Dan saya bandingkan dengan agama samawi apapun, baik Yahudi maupun Kristen, ada persamaan tentang tanah dan manusia. Yaitu manusia sama-sama diciptakan dari tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Agama apapun sama. Aku ciptakan kalian dari tanah, aku kembalian kalian dari tanah, dan nanti aku bangkitkan lagi dari tanah. Kristen sama enggak? Betul kan? Sama kan? Mas Inton. Cuma aku enggak tahu itu apa itu. Kalau di Quran itu surat Toha ayat 51. Kalau di Injil apa? Kau enggak apa, kau bukan pendeta masalahnya. Kukira kau dulu AKBP itu pendeta gitu loh bos. Oke bos. Karena manusia ini diciptakan dari tanah, kan tanah itu beda-beda. Karena itu wajar kalau manusia itu munculnya karakternya beda-beda. Ada yang seperti istri-istri kita hobinya belanja terus kan. Jangan-jangan dulu terbuat dari tanah pasar karena hobinya belanja. Ada yang hobinya berdebat seperti ini. Didit, Ari, Rocky Gerung, Dikau, saya sama Mas Inton ini dulu terbuat dari tanah sengketa ini. Ya kan itu. Tapi kalau pengusaha bos, kayak Antoni Salim, Jarum, Pak Budi Hartono, Mas Treng gitu. Siapa meneh? Arsat, Pak Lutfi, Arsat yang sering ya kan, kalau Pak Lutfi aku susah, kau pasti sulit ngambil dia bos. Gitu kan. Ipang setengah pengusaha, setengah santri, setengah-setengah. Ini mungkin beliau-beliau ini terbuat dari tanah sawah dulunya. Karena tangan dingin apapun, jadi duit apapun, jadi duit begitu kira-kira. Sekali lagi selamat buat Pak Pacul. Ya kan sudah jadi wakil ketua MPR. Tidak seimbang, meskipun nggak seimbang tapi sudah punya pangkat daripada nggak ada sama sekali. Daripada mohon maaf kata, DPS sudah 20 tahun, 25 tahun, pangkat nggak pernah naik, paling tinggi hanya sekretaris fraksi bos. Dan sekretaris fraksi pun nggak pernah berkuasa penuh, hanya tukang tanda tangan saja bos. Dikau, kan Dikau. Saya paham betul bos, meskipun lebih bagus beliau. Meskipun memimpin perusahaan konsultan tapi berkuasa penuh. Gitu, Ri?
Siap. Sukses, ya kan? Selamat total politik, ya kan? Kalau yang lihat wajah-wajah di sini ini saya yakin semua pernah terlibat menerima maupun memanfaatkan jasa total politik. Ada yang pernah tampil berarti jasa ini. Kalau lihat wajah-wajah ini kan ini pernah tampil, ini pernah, beliau pernah, ini pernah. Kalau yang Amin atau siapa tadi nggak pernah tampil kok tiba-tiba diundang, pasti ini dulu tukang membayar. Yang lain, ya begitu. Ini semua intinya terlibat. Demikian terima kasih. Semoga total politik berkibar. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kiai Nusron Wahid ya. Ya, Menteri ATR BPN ya. Kalau ada masalah-masalah pertanahan ya kan. Ataupun pertahanan dia bisa. Pertanahan dan pertahanan dia bisa. Minimal mantan ketua GP Ansor ini kan. Iya, mantan ketua PMI juga. Isu pertahanan di situ beliau memahami belajarnya. Iya. Oke, kita langsung aja untuk memberikan hak jawab ya. Iya. 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 Silakan beli tepuk tangan beri untuk Komandan Bambang Pacul. Ya. Kalau diasumsikan begitu kami pun nggak menolak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ditantang oleh Pak Nusron hak jawab, maka saya jawab dulu hak saya. Nggih, boleh ya? Jadi Pak Nusron itu kalau diskusi sama saya belum tuntas ini. Karena ilmu Korea itu adalah ilmunya orang tidak berpunya. Karena orang tidak berpunya, maka modalnya adalah dirinya sendiri. Gitu loh. Ilmunya ya ilmunya dia sendiri. Apa ilmu paling murah di dalam teori Korea? Ilmu yang paling murah itu ya ilmu dolop. Ini teori yang nggak ada kalahnya ini. Karena setiap orang pasti suka dolop. Pak Utut Adianto, ketua fraksi kami barusan pulang dari Mongolia. Membuka catur di sana. Dan dia praktekkan ilmu dolop itu kepada komandan catur di sana. Yang kebetulan 2 kali menjadi ketua DPR. Di sana dibatasi hanya 3 kali. Dia 2 kali jadi ketua DPR. Nah, didolop senengnya ampun-ampun. Gitu loh. Nah ini soal dolop ini kita selesaikan dulu. Ya, ya betul ya Pak Nusron. Jadi karena Diko ilmunya ilmu sosial, maka kurang pas sekali dalam menjabarkan pendolopan. Jadi ilmu dolop itu kalau kita di SMP dulu diajarkan ilmu planimetri. Pendolopan itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama ilmunya namanya planimetri, itu ilmu SMP. Ilmu SMP itu ilmu ukur bidang. Seperti tadi digambarkan sudah benar, panjang kali lebar, itu sama dengan luas gitu. Itu paling gampang dilakukan. Jadi dia gambarkan itu kalau bos habis pidato, mantap bos, hebat bos. Gitu. Kalau jempolnya kira-kira 1 kurang jadi tambah 2, mantap itu bos. Gitu. Mantap Pak Ketua. Hah? Apa? Kalau zaman Bang Akbar pidato dulu, zaman Golkar ini kan yang dolop itu namanya Bang Bomer Pasaribu. Ya kan? Sama Sapri Utauro. Saya nggak pernah temukan pidato ini di Indonesia. Ini kelasnya pidato kelas Asia. Hanya Mahathir Muhammad yang bisa pidato seperti ini. Nah ini sudah masuk di dalam pendolopan level 2. Level 2. Pendolopan level 2 itu adalah pendolopan goniometri. Ukur sudut. Jadi kalau pendolopan yang dikatakan tadi, Pak Akbar Tanjung pidatonya sama dengan Mahathir Muhammad. Itu harus dikaitkan dengan sudut pandang.
sudut pandangnya Pak Akbar Tanjung seperti ini sama. Sudut pandangnya dengan Mahathir Muhammad, kelasnya sama bos. Planimetri plus goniometri. Wow, satu kelas lebih atas. Itu pendolopan SMA. Ada satu lagi. Gitu. Rezim berubah. Pak JK. Yang dolep namanya almarhum Burnap. Burhanuddin Napitupulu. Pidato lah Pak JK kan waktu itu pidato tentang rekonsiliasi Aceh. Rekonsiliasi di Poso, ya kan? Begitu habis pidato Harlah Golkar, ngomong lagi, dolep lagi. Ini betul-betul pidatonya kelas Nelson Mandela. Gitu. Ya. Kalau yang seperti itu sama saja. Itu tetap berada pada pendolopan tetap level 2, goniometri. Ini kawan-kawan di Bursa Efek tidak kenal teori kayak gini. Karena beliau sudah berada pada ilmu yang sangat rigid. Ilmu yang sangat rigid. Senior kita Pak Mendak ini juga nggak paham ini pasti. Karena ini ilmunya orang tidak berpunya. Gitu loh. Supaya paham. Gitu loh. Oh iya. Bukan, beliau lahir ceprot sudah kaya bos. Jadi tidak perlu effort seperti Bambang Pacul, Nusron Wahid, kan gitu nggak perlu, gitu loh, nggak perlu. Kalau ini para Korea penting untuk memahami ilmu dolop ini, gitu loh. Itu dolopan kedua. Jadi mesti dipelajari dulu. Cara pandang Pak Prabowo dipelajari dulu. Cara pandangnya apakah ini tanah dari mana? Kalau ini Pak Prabowo itu tentara, tanah henti. Dibuat dari tanah mana Pak Prabowo? Ayo. Kenapa bos? Ya. Ilmu sudut. Kalau tentara itu lahir dari tanah Mataram. Tanah Mataram itu kan tanah perdikan yang itu bebas merdeka. Yang di situ hanya muncul jiwa kesatria. Wah. Piye, dolope masuk? Ini dolop, ini lagi-lagi ini masih kelasnya goniometri. Ini kelas ilmu sosial. Ngomongnya yakin di sebelah Gubernur Andra Soni. Iya. Penting untuk dipahami ini, gitu loh. Jadi sudut pandang seseorang mesti kita pahami dulu. Dari statement-statement yang keluar, kita akan mengerti bahwa sudut pandangnya ini clear. Itu adalah sudut pandang rekan-rekan NU, rekan-rekan Muhammadiyah, rekan-rekan yang punya aliran Tan Malaka, merdeka 100%. Gitu kayak Mas Hasan Hasbi, gitu loh. Jadi pasti akan ada challenge, dicek itu. Challenge-nya dicek dulu sudut pandangnya dengan melihat, meriset diksi-diksi yang keluar. Kalimat-kalimat yang keluar diriset. Ini modal orang tidak berpunya, mohon maaf ya. Sekali lagi ini adalah ilmu Korea, model orang tidak berpunya. Kemudian terakhir ini dolop stereometri. Nah ini kamu yang keliru di sini Pak. Dolop stereometri ini adalah pendolopan tentang alam fikir yang bersangkutan. Kita bisa lihat alam fikirnya apa. Gitu loh. Alam fikirnya apa ini? Kita mesti pahami betul para komandan kita. Jadi Menteri Pan RB yang namanya Nusron Wahid per hari ini wajib hukumnya melihat alam fikirnya Presiden Pak Prabowo. Ya, ATRBPN. Ya, pokoknya tanah lagi urusannya. Ya. Itu mesti paham betul. Kalau alam pikirnya nggak difahami Pak Prabowo, bisa kebijakannya keliru. Cocotnya statement bisa keliru. Gitu loh. Harus alam pikirnya dibaca dulu. Dari mana alam pikirnya didapat? Itu dari keputusan yang keluar. Dari impres yang keluar. Dari
kepres yang keluar, dari PP-PP yang diteken, itu akan menunjukkan alam pikir beliau. Itulah pendalaman versi stereometri. Alam pikirnya direbahkan di dalam keputusan. Jadi stereometri ilmu ukur ruang itu mesti disertai dengan ilmu ukur rebahan. Namanya dulu di SMA ilmu ukur lukis. Ruangan ini kalau direbahkan ke sana kayak apa, kalau direbahkan ke sana kayak apa, kalau diputer kayak apa. Itulah ilmu stereometri. Itu SMA kelas 3. SMA kelas 3. Itu ilmu ukur lukis direbahkan. Jadi Pak Prabowo pikirannya mesti direbahkan ke dalam praktek lapangan. Itu berupa keputusan. Nah ini ilmunya. Jadi bukan saya berada di, mohon maaf sepatunya Mbak Puan, you are wrong. Pakai bahasa Inggris baru ketawa Pak Lutfi. Iya, gak begitu. Alam pikirnya harus dibaca dulu. Ya, apa? Kasih mic dia supaya kita debat ini. Yang sepatu tadi 2. Sudut pandang tadi sepatu 2 kalau berdiri dalam posisi itu. Iya. Ya itu belum clear. Kalau yang stereometri itu pandangan saya adalah ruang ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, tindakan itu mengganggu kosmos, orbit apa tidak. Oh itu kan udah bicara pergerakan competition. Ini belum kompetisi Pak. Ini Korea baru merumuskan langkah. Jadi baru merumuskan langkah dulu. Kita belum berada pada pergerakan. Kenapa Pak Andra Soni ini jauh hari sudah saya bilang. Nanti jauh hari belum pendaftaran. Masih jauh. Nanti Airin dikalahkan sama Pak Andra Soni. Dia nanti yang akan menang. Gak ada yang percaya bos. Kenapa begitu? Inilah ilmu ukur stereo. Alam fikir. Siapa yang bertermur dalam alam fikir ini? Kita tahu para komandannya. Maka saya bilang nanti Andra Soni yang akan menang. Oh, fakta terbukti. Apakah Bambang Pacul ahli nujum? No. Tidak. Itu adalah keahlian kita atau keekspertan kita. Atau Korea-Korea bisa memandang alam pikir para pemimpin yang bergerak. Begitu bos. Clear ya Pak Nusron Wahid. Ini harus cerdas. Sekarang kita tanya, apa ini kira-kira alam pikir Pak Prabowo? Kita diskusikan di sini. Halo, dia ikut retret. Beliau berdua, bertiga, ini ikut retret. Pada saat itu, mestinya Diko sudah bisa melihat apa alam pikir Pak Prabowo. Bambang Pacul yang di luar aja baca. Apalagi Diko yang di dalam. Ya toh, apa alam pikirnya? Mesti dibaca bos. Gitu loh. Nah ini kalau tak buka di sini, mestinya keluar bayaran ini. Harus saya kolek ini. Loh iya dong. Iya dong. Mesti kita kolek bayar ini. Tetapi alam pikir Pak Prabowo ini bisa kita lihat ada keputusan tentang Koperasi Merah Putih. 1 desa 5 miliar. Nanti rakorda segera dimulai. Para kepala-kepala desa dikumpulkan. Oke. Beliau berkata, ini pergerakan ekonomi harus di bawah. Pertumbuhan ekonomi digerakkan dari bawah. Beliau pidato begitu bos. Ya itulah. Ya toh, yang sudah ada koperasi, perbaiki koperasi ini sesuai dengan syarat yang saya tetapkan. Kita tetapkan. Yang belum ada buat baru. Oh gitu. 1. MBG harus sukses. Makan bergigi gratis harus sukses. Ini dibaca dulu dos. Beliau mengatakan di samping kepada anak-anak ini supaya bisa mendapatkan gizi yang baik. Maka di situ akan ada perputaran ekonomi lagi. Kan begitu nih. Artinya ada pemikiran dari Pak Prabowo untuk menggerakkan ekonomi di level bawah. Gitu loh. Ini dulu
Pak Nusron. Ini kau nanti pidatonya tanah-tanah akan kami bagi bersertifikat agar mereka punya asetnya berubah menjadi equity. Wow. Ini cocoknya lulusan Prasetya Mulia bos. Gitu loh, supaya paham. Alam pikir. Kalau kamu ngomong pagar laut itu bukan alam pikir bos. Nggak ada komentar. Nggak ada komentar. Harus sesuai alam pikir. Gitu loh, itu nanti akan seling melesat ke atas. Kalau bicara alam pikir. Inilah teori yang kita sebut stereometri. Detail nanti konsultasi menteri sama Pak Cul. Pak Wamen sama Pak Cul. Ya, ini statement yang mesti harus kau keluarkan. Begitu. Ada ya biaya pemikiran lah. Gitu. Itu royalti lah biaya. Itu dua hal yang nomor satu, ini teori yang saya bilang teorinya orang tidak berpunya. Dan teori itu kebetulan belum ditulis di buku. Belum ditulis di buku Pak Nusron. Kau Korea santri bisa menyebut ayat dalam Al-Quran sekian. Bambang Pacul gak ngerti itu. Paham, gak paham Pacul. Tetapi ilmumu ilmu santri, tapi kamu juga Korea. Tapi sudah bisa melenting jadi menteri, kamu menghina saya, kan gitu loh. Menghina, kau cuman jadi wakil ketua MPR nggak ada buahnya itu. Kan gitu deh. Pohonnya tinggi, buahnya jarang, cocok. Maka bayarlah aku hari ini ya. Buah nggak ada, gitu loh. Udah kismin, kan gitu loh. Iya tak? Ini ya. Kalau soal pernah kaya itu kan relatif. Kalau saya sih sudah pasti bergaya orang kaya. Orang namanya dulu hidupnya susah, mesti kita bergaya orang kaya bos. Kalau aku sudah di MPR sana ya kita bagi-bagi uang aja kalau pulang. Itu saraf ikhlas. Yang ngajari almarhum Pak Taufik. Gitu loh. Jadi nanti kalau itu cerita sendirilah. Jadi kawan-kawan sekalian, kawan-kawan yang masih jadi Korea, don't worry. Don't worry. Dua di kita yang di total politik ini saya bilang sama dia, Diko masuk di dalam putaran isu yang luar biasa banyak. Lautan isu yang setiap kali berganti. Kalau kamu tidak bisa membangun traffic, bahasanya traffic builder, kau selesai. Kau harus punya traffic builder di total politik. Dan untuk membangun traffic builder itu, mentalitas yang kau punyai. Itu harus mentalitas binatang rimba. Ini langsung hafal. Binatang rimba. Pak Nisar ya, Pak Nisar Patria. Peter Patria ini dulu adalah binatang rimba. Hari ini dia bukan binatang rimba. Dia sudah menjadi setengah binatang di kebun binatang yang mendapat gaji. Bagi mereka yang mendapat gaji, itu adalah mereka yang sudah firm dikasih makan bulanan. Jadi Pak Gubernur Andra Soni sudah terima gaji, terima fasilitas. Itu sudah menjadikan mentalitasnya akan mentalitas binatang, kebun binatang. Tetapi kalau kalian berdua dari mana kalian dapat makan? Itu harus mentalitas binatang rimba. Kau harus berburu sendiri, kau punya insting sendiri. Begitulah kelakuan para Korea-Korea ini melatih mentalitas Koreanya. Jadi don't worry be happy ya. Jadi menjadi binatang rimba pun tidak khawatir. Kalau Pak Nusron menjadi binatang di kebun binatang sudah 2004. Sudah masuk DPR ya, 2004. Seret. Di DPR itu juga binatang setengah rimba. Itu juga binatang yang dapat makan. Nah, tinggal bagaimana kita ngembangkannya ini. Nah, gitu loh. Ngembangkannya gimana. Itu kelakuan Korea. Korea tidak boleh berhenti meriset. Korea harus lakukan riset. Meski risetnya bukan riset yang spektakuler seperti Diko-Diko sekalian yang di bursa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!